Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isafi Maulana dari kelas A Hukum Keluarga, kelas A Hukum Keluarga, jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Saya di sini akan memaparkan materi atau mempresentasikan materi tentang khobar ahad sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu hadis. Apa yang dimaksud khobar ahad atau pengertian khobar ahad? Khobar ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh sedikit perawi dan tidak mencapai derajat mutawatir atau mencapai derajat yang tertinggi. Khobar ahad atau hadis ahad bisa didefinisikan berita atau hadis yang diriwayatkan jumlah perawi yang terbatas, tidak mencapai derajat mutawatir, dan dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah gharib atau satu perawi, kedua ajiz atau 2, ketiga perawi, dan ketiga adalah masyhur, yaitu 3 perawi atau lebih, tapi belum bisa mencapai mutawatir. Khabar ahad bersifat jani atau dugaan yang kuat, bukan pasti seperti mutawatir. Meskipun tidak memberikan keyakinan pasti seperti mutawatir, hadis ahad tetap menjadi hujjah atau alasan dalil tertentu yang wajib diamalkan dalam hukum Islam jika memenuhi syarat keshahihan atau sahih hasan dan memiliki indikator penguat korina seperti diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tetap dapat dijadikan hujjah dasar hukum jika sanadnya valid atau relevan, perawinya adil dan kuat hafalannya. Kedudukan dalam ulama hadis, ilmu hadis klasik, Al-Solah, As-Suyuti dan At-Tohan sepakat bahwa khabar ahad sah digunakan di dalam suatu hukum fikih. Syaratnya ada beberapa bagian nih. Syarat diterimanya tersebut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Berarti otomatis dalil yang tersebut lebih tinggi. Lebih tinggi apa? Lebih tinggi banyak dalilnya. Yang kedua adalah sanadnya bersambung atau tidak terputus-putus. Yang ketiga adalah hafalan kuat atau bisa disebut kitab. Yang keempat adalah perawi adil, dan yang kelima adalah tidak cacat, bisa disebut dengan illah. Baik, selanjutnya perdebatan ulama klasik. Ahli hadis menerimanya sepenuhnya berdasarkan sanad. Perdebatan utama di kalangan ulama klasik mengenai khabar ahad, hadis yang diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai batas mutawatir, berpusat pada statusnya sebagai hujjah atau dalam hukum dalam masalah akidah, keyakinan, sementara dalam masalah fikih hukum praktis mayoritas ulama sepakat untuk menerimanya. Ahli kalam sebagian menolak khabar ahad untuk akidah, tapi menerimanya di dalam hukum fikih. Kesimpulannya adalah perbedaan hanya pada penggunaannya, bukan pada kesohihan metodologinya. Yang terakhir, di sini ada relevansi khabar ahad saat ini, pada zaman saat ini. Relevansi khabar ahad saat ini sangat tinggi dan tetap relevan sebagai suatu sumber hukum, terutama di bidang ibadah, muamalah dan sosial, karena konteks penerapan hukum Islam syariah dapat dan etika sehari-hari, meskipun status kehujaannya dalam masalah akidah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, yaitu dengan cara perlu pendekatan integratif. Yang kesatu adalah validasi sanad atau memastikan keaslian dan kesohihan hadis tersebut. Yang kedua adalah analisis maqasid syariah, yaitu memastikan manfaat dan keadilan. Dengan dua pendekatan ini, hukum Islam tetap aktual dan adaptif serta konsisten dengan nilai maqasid syariah tersebut.
Kesimpulannya adalah khabar ahad adalah bagian penting epistemologi hukum Islam yang sah digunakan jika memenuhi syarat sanad atau syaratnya tetap relevan dan tidak terputus-putus ya, dan selalu tersambung. Yang kedua adalah perbedaan klasik atau versus kontemporer pada saat ini bukan pertentangan tetapi komplementer teks dengan tujuan syariat. Ketiga adalah di era modern khabar ahad tetap menjadi dasar suatu hukum yang kuat jika disertai dengan analisis maqasid syariah. Yang keempat adalah tentangan umat bukan pada hadisnya tetapi pada cara memahami dan menerapkannya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tutup dengan kalimat alhamdulillah. Saya Muhammad Isaki Maulana dari kelas A keluarga dengan NIM 125301003 dengan mengucapkan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.